Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya yang saya alami di peternakan saya dan teman-teman saya. Di sini bukan maksud saya buat ngajarin teman-teman. Jadi jangan juga patokan bahwa apa yang saya alami juga akan teman-teman alami, tidak ya. Mungkin semua berbeda-beda dan tergantung juga rezeki kita masing-masing. Yang penting berusaha, semangat, karena pengalaman itu adalah yang terpenting kalau kita di peternak ayam teman-teman ya. Mungkin kita terinspirasi untuk beternak ayam itu umumnya ya itu karena keuntungan teman-teman ya, karena tergiur dengan keuntungan. Begitu juga saya waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu yang saya pikirkan tuh hanya keuntungan dan keuntungan. Otomatis yang saya pikirkan juga semakin banyak ayam yang saya datangkan, maka keuntungannya semakin besar teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah tahu teman-teman, sedikit banyak saya sudah tahu ya, hukum satu usaha ataupun usaha yang kita bangun gitu teman-teman ya. Jadi usaha apapun ya teman-teman, jadi semakin besar keuntungan yang kita kejar dalam satu usaha, pastinya di situ juga terdapat kerugian juga yang semakin besar yang akan kita dapat juga jika apa yang kita usahakan tuh tidak berjalan semestinya ataupun tidak berjalan seperti yang kita harapkan teman-teman ya. Karena di dalamnya itu banyak kendala teman-teman ya, bisa jadi karena kesalahan kita, bisa juga faktor dari alam, bisa juga hal lain teman-teman ya. Saya juga mau bilang sih teman, jika teman-teman terjun ke ayam itu hanya semata mengejar keuntungannya, yang bisa saya bilang itu harus hati-hati aja teman-teman ya, lebih hati-hati teman-teman ya. Karena di sini saya juga mempunyai pengalaman dan saya tanya-tanya juga ke teman-teman saya, umumnya ataupun pengalaman ataupun kasusnya itu nggak jauh-jauh beda teman-teman ya. Di sini udah ada contoh nyata, yaitu di peternakan saya juga teman-teman ya. Di sini ada ayamnya yang kecil-kecil, di sana ada yang udah besar-besar dan sesuai yang saya inginkan. Tapi yang di sini ya ayamnya sih memang lucu-lucu ya, imut-imut, tapi umurnya ini udah luar biasa teman-teman ya. Di sini juga bukan saya nakut-nakutin ataupun apa, jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya alami teman-teman ya. Jadi apa yang saya alami di sini belum tentu juga teman-teman alami di sana ya. Oke, jadi di sini saya akan bercerita sedikit teman-teman ya dengan ayam saya di peternakan saya. Saya datangin DOC 50 yang di kandang sebelah sana teman-teman. Itu 50 DOC dengan 3 bulan saya udah mendapatkan bobot itu rata-rata 1 kilo teman-teman ya. Itu ada yang 9 on, ada yang 1,2, ada yang 1,3. Jadi kita tarik rata-rata 1 kilo teman-teman ya. Itu dalam 3 bulan, mungkin kurang 1-2 hari ya, dapat segitu bobotnya. Itu pakannya standar, pakannya saya ikut-ikut di YouTube aja teman-teman ya, itu pur ya teman-teman ya. Tetapi untuk kuantitinya mungkin teman-teman ataupun saya juga sering menjumpai video di 100 ayam dengan pakan 4 sampai ataupun maksimalnya 6 ya. Pernah saya ketemu videonya itu dalam 2,5 atau 3 bulan tuh bobotnya mencapai 1 kilo rata-rata ya, jadi bisa 1 kilo lah ya. Untuk pakannya saya bilang itu meleset teman-teman ya,
maka saya datangin DOC lagi 100 teman-teman, dengan saya perlakukan lebih istimewa lagi teman-teman, dan saya berharap supaya keuntungannya bisa lebih besar dari yang di sebelah sana teman-teman, yang pertama ya. Tapi kenyataannya yang saya dapatkan tuh setelah ini umur ayamnya udah 2 bulan teman-teman, jadi masih segini teman. Ini beratnya belum nyampe setengah kilo teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bilang salahnya di mana, saya juga kurang tahu teman-teman ya, salahnya di mana. Tetapi yang jelas ini nggak bakal capai target nih, nggak tahu mau umur berapa baru nyampe 1 kilo teman-teman ya. Dengan pakan saya kasih sama ya, yang di sana ayamnya KUB 3 bulan itu bisa rata-rata 1 kilo. Ini bilangnya juga KUB, tapi saya nggak tahu juga teman-teman ya. 2 bulan di bawah setengah kilo. Pakannya, ayamnya kecil, pakannya lumayan ya. Jadi di sini hanya gambarannya teman-teman ya, kalau teman-teman terjun ke dunia ayam cuman hanya mengejar untung ya, takutnya kayak begini teman-teman ya. Oke, sekali lagi mungkin kesimpulannya seperti itu. Kalau memang lebih baik teman-teman ya, supaya kita nggak nyesel, ataupun karena kita tahu orang yang biasa ngejar keuntungan, ataupun begitu juga kita sama saya, untung yang kita harapkan semakin besar, kerugian juga semakin besar. Semakin besar kerugian yang kita dapat, otomatis penyesalan akan semakin besar juga ya. Jadi ya, intinya pengalaman itu terpenting. Usahakan kalau memang mau beternak besar, usahakan bisa mencetak DOC sendiri, karena kita udah bisa tahu DOC kita kemampuan untuk besarnya berapa. Ataupun kalau teman-teman masih belum bisa mencetak DOC, usahakan mempunyai pasokan DOC yang pasti teman-teman ya, yang pasti, yang jelas teman-teman. Karena kalau kita beli di warung ataupun beli di sana sini, kita nggak tahu teman-teman ya, ayamnya kayak seperti ini ya. Bisa jadi pertama kita beli bagus, yang kedua bagus, bisa jadi yang ketiga berbeda. Ataupun bisa jadi kita beli di sini bagus, kita coba tempat lain beda ya. Jadi kita usahakan mempunyai DOC ataupun pasokan DOC yang pasti ya, kalau memang belum bisa mencetak DOC sendiri. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video kita kali ini. Mungkin saya bukan orang yang pintar berbicara, saya bukan orang yang banyak pengalaman tentang ayam. Saya masih pemula, tapi saya usahakan saya akan bagikan setiap apapun yang saya alami di peternakan ya. Nanti sampai mungkin suatu saat saya sudah merasa saya mempunyai metode yang udah pasti, mungkin saya akan bagi-bagikan ke teman-teman. Jadi sekarang saya juga masih mencari mana yang terbaik, karena saya masih menggali gitu, masih mencari pengalaman. Oke teman-teman, sekian dulu. Jika ada salah kata mohon maaf. Kalau berkenan juga jangan lupa dibantu pencet tombol subscribe-nya. Jika teman-teman ada masukan ataupun kritik ataupun pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk tinggalkan komentarnya, karena saya juga harus banyak belajar dari teman-teman semua. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya.